Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Salsabila. Saya nomor absen 23, saya dari kelas TI 2D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait GUI dan juga database yang bertemakan perpustakaan, di mana presentasi ini disusun untuk memenuhi pada mata kuliah praktikum berorientasi objek. Next. Nah, selanjutnya. Pada poin yang pertama adalah penjelasan dari kelas diagram CRUD. Nah, di sini ada 4 kelas, di mana ada kategori, buku, anggota, dan juga peminjaman, di mana atributnya semua kelas itu bermodifier privat, dan juga semua kelas memiliki konstruktor serta metode yang eh, hampir sama. Kemudian untuk poin yang kedua adalah penjelasan terkait database dan juga tabel termasuk dengan relasinya. Nah, sebelum masuk ke database-nya, di sini saya akan menjelaskan relasinya terlebih dahulu pada kelas diagram yang sudah saya buat. Nah, ini. Yang pertama adalah kelas kategori. Ini berelasi dengan kelas buku, di mana sifatnya adalah one to many. Jadi, setiap kategori itu bisa dimiliki oleh banyak buku atau lebih dari satu buku. Kemudian, untuk setiap buku itu hanya bisa memiliki satu kategori saja. Kemudian, untuk relasi selanjutnya adalah peminjaman dengan buku. Nah, ini relasinya adalah many to one, di mana setiap peminjaman itu hanya bisa dimiliki oleh satu buku dan setiap buku itu bisa memiliki banyak peminjaman. Dan relasi yang terakhir adalah relasi peminjaman dan juga anggota yang berelasikan many to one. Jadi, setiap peminjaman ini hanya bisa dimiliki oleh satu anggota saja. Tapi satu anggota itu bisa meminjam lebih dari satu peminjaman. Nah, kemudian untuk database dan juga tabelnya mungkin saya akan menjelaskan lewat database saja. Nah, di sini adalah database di mana saya menggunakan eh, PHP dan juga SAM di sini. Nah, ini database-nya adalah DB Perpus, kemudian ada eh, empat tabel, yakni anggota, buku, kategori, dan juga peminjaman. Untuk struktur yang pertama ada tabel anggota adalah ini masih loading. Eh, ya sebelumnya sebelum menghidupkan database di sini itu harus menghidupkan sum seperti ini. Seperti ini. Nah, di bagian Apache dan juga MySQL-nya harus dihidupkan terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah struktur dari tabel anggota, di mana strukturnya di sini eh, ada empat, ada empat atribut ID anggota sebagai primary key yang bertipe integer dan ber, berauto increment. Kemudian ada atribut nama, alamat, dan juga telepon yang bertipe varchar. Kemudian untuk struktur tabel yang kedua adalah tabel buku, di mana ada 5 atribut, ID buku sebagai primary key yang di auto increment, kemudian ada ID kategori yang bersifat foreign key atau berrelasi dengan tabel kategori sini, kemudian ada judul, penerbit, dan juga penulis yang bertipe varchar. Kemudian untuk struktur tabel yang ketiga adalah tabel kategori. Nah, di sini ada 3 atribut ID kategori sebagai primary key di auto increment, kemudian ada nama dan juga keterangan yang bertipe varchar. Kemudian untuk struktur terakhir adalah struktur tabel dari tabel peminjaman. Ada 5 atribut, di mana ID peminjaman sebagai primary key dan auto increment, kemudian ID anggota dan juga ID buku sebagai foreign key, dan tanggal pinjam dan juga tanggal kembali yang bertipe atau bertipe tanggal. Seperti itu.
Kemudian, nah, selanjutnya adalah poin yang ketiga, penjelasan terkait setiap halaman GUI. Dan poin yang keempat, oke. Jadi poin ketiga dulu, saya search-nya, saya ganti di NetBeans. Di sini saya pakai NetBeans untuk kode editornya. Nah, di sini di halaman desain mungkin di bagian front end, namun sebelumnya di sini ada package bernama ada package perpustakaan yang memiliki dua package yakni backend dan juga front end, di mana backend ini untuk bagian belakangnya, terus untuk front end ini ya bagian tampilan desainnya. Dan ada package library, jadi untuk menambahkan library yang dibutuhkan agar bisa terkoneksi ke database-nya. Yang pertama, di sini ada kelas developer. Mungkin pada poin keempat yang di RUD sama halaman GUI itu saya gabung jadi satu ya di sini. Jadi untuk kelas developer di sini itu package membutuhkan library ini. Import, ada 4 import yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada metode buka koneksi, di mana ini untuk menghubungkan dengan database yang ada di phpMyAdmin tadi. Kemudian ada metode insert query get ID dengan parameter string query. Di sini itu untuk menambahkan query. Kemudian ada metode execute query dengan parameter query bertipe string. Yang metode ini bertipe boolean. Jadi akan menghasilkan true dan juga false. Kemudian ada metode yang terakhir adalah select query dengan satu parameter dengan tipe data result set. Seperti ini. Jadi intinya di kelas ini itu untuk menghubungkan ke database-nya. Kemudian ada di backend terlebih dahulu ada kelas anggota, di mana di sini juga membutuhkan beberapa import. Nah, kemudian di sini ini adalah atribut dari kelas anggota sendiri yang bermodifier privat. Di sini adalah eh, getter dan juga setternya dari kelas anggota itu sendiri. Nah, untuk membuat getter dan setternya di setiap kelas itu langsung aja bisa diklik kanan di sembarang baris, kemudian pilih insert kode, kemudian pilih yang getter dan juga setter. Nah, di sini tidak ada karena sudah saya tambahkan seperti itu. Jadi, untuk getter setternya kita tidak perlu membuat dari awal. Cukup klik kanan, kemudian insert kode, kemudian getter setter seperti itu. Kemudian di sini ada konstruktor default. Kemudian di sini adalah konstruktor berparameternya anggota. Kemudian di sini adalah metode dari get by ID yang bertipe anggota. Di sini ada metode lagi, metode get all dengan array list. Karena kenapa array list? Karena kan datanya lebih dari satu ya. Jadi biar bisa eh, menampung banyak data anggota. Kemudian ada search untuk mencari, kemudian ada metode save untuk menyimpan, dan ada metode delete. Nah, for your information di sini tuh di bagian metode delete itu ada ada delete from anggota where ID anggota. Ini maksudnya itu jadi ketika ingin menghapus itu akan menghapuskan dari tabel anggota di mana ID anggotanya berapa. Itu akan setelah itu baru dihapus. Seperti itu prosesnya yang di delete. Kemudian di save ini juga ada kondisi pemilihan if else di mana jika ID anggotanya sama dengan 0 maka ditambahkan nih insert into untuk menambahkan data baru berupa nama, alamat, telepon. Seperti itu. Dan ketika ketika ID anggotanya tidak sama dengan 0 di sini, itu masuk ke bagian else. Jadi akan diupdate datanya berupa nama, alamat, telepon dengan bantuan ID anggota.
seperti itu. Itu untuk yang di kelas anggota, kemudian di kelas buku seperti ini masih sama. Sebenarnya masih sama semua. Di sini atributnya juga disesuaikan dengan yang ada di kelas buku. Kemudian di sini adalah getter setternya, getter setter dari kelas buku. Kemudian di sini adalah konstruktor default dan juga di sini adalah konstruktor berparameter. Di sini metodenya juga masih sama seperti yang di anggota, cuman yang membedakan adalah dari tabelnya seperti ini. Ini berarti di left join-kan sama antara kategori sama tabel buku. Nah, seperti ini. Masih sama, ada metode save dan juga metode delete. Jadi di setiap kelas itu sebenarnya yang membedakan cuma dari tabelnya saja. Jadi kalau kelas kategori itu berarti datanya diambil dari tabel kategori. Kalau kelas peminjaman itu berarti tabelnya diambil dari tabel tabel peminjaman seperti ini. Nah, di peminjaman ini live join dengan beberapa tabel nih. Ada kelas anggota dan juga buku dan juga kategori juga. Jadi di sini peminjaman itu menampung dari berbagai kelas. Seperti itu. Mungkin langsung saja saya akan menampilkan di halaman desainnya. Jadi halaman desain formnya ada di package for front end. Nah, ini untuk membuat ini adalah di text field, kemudian ini adalah button. Oh iya, bentar. Ini sepertinya belum terlihat. Oh, udah. Nah, ini adalah JText field, ini button, dan ini itu adalah label, dan ini adalah JTable. Masih sama di form buku juga seperti itu desainnya. Yang membedakan adalah di sini. Ini pakai combo box untuk memilih eh, beberapa kategori. Nah, untuk di form kategori ini juga masih sama. Ini adalah JTable, ini button, dan lain sebagainya. Ini untuk tampilan form peminjaman juga masih sama. Dan ini ada tes backend. Nah, ini tuh dibuat untuk mengetes apakah udah berhasil ke database-nya atau belum. Seperti itu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan salah satu dari eh, formnya ya, karena pada intinya semua itu sama. Nah, mungkin saya akan menjelaskan di form kategori ini ketika buttonnya saya klik 2 kali, nah, maka akan memunculkan idenya nih. Ini adalah ide yang sudah saya tambah. Nah, ini pembuatan objeknya. Kemudian ini untuk mengeset dari atributnya. Jadi akan ditampilkan di bagian sini. Text ID kategori ini itu yang mana? Ini adalah yang di sini. Nah, bisa klik kanan. Nah, ini adalah di sini. Jadi akan di-set di bagian sini. Kemudian setelah di-set di situ, maka akan memanggil method save dan akan ditampilkan datanya di sini, di tabel sini. Seperti itu. Selanjutnya ada tabel cari nih. Saya klik 2 kali. Nah, ini cukup menggunakan ini aja cari dengan di sini berdasarkan teks cari. Teks cari itu di sini. Nah, ini adalah teks cari. Jadi ketika diklik, maka akan muncul di bagian sini. Kemudian ada hapus. Jika saya klik, maka di sini adalah kode dari tombol hapus itu sendiri. Dan delete ini, fungsi dari metode delete adalah untuk menghapus. Kosongkan form ini metodenya ada di atas, di sini. Nah, ini. Jadi akan mengosongkan di bagian sini nih. Ketika dihapus,
dalamnya dihapus, ini bakalan kosong. Seperti itu. Kemudian ada metode tampilkan data. Metode tampilkan data ini gimana? Jadi ini akan menampilkan data yang sudah diisikan. Ini untuk get, ini untuk mendapatkan atau menampilkan nilai yang sudah diisikan tadi di tabel kategori. Ini adalah di sini. Nah, ini TPL kategori. Seperti itu. Dan ini adalah inovasi saya sendiri di button keluar. Ini biar lebih estetik aja, jadi saya tambahkan tombol keluar seperti itu. Mungkin untuk kelas-kelas yang lain juga sama. Ketika saya klik juga seperti ini. Dan ketika saya klik tabelnya sini juga nggak bisa diklik dua kali ya. Jadi harus pakai events, kemudian mouse klik. Nah, ini adalah kodenya. Jadi di sini untuk menampilkan data yang sudah diisikan tadi pakai get. Seperti itu. Mungkin itu untuk kodenya. Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama. Saya akan menjalankan eh, aplikasi yang sudah saya buat ini. Klik kanan, rempel. Rempel. Nah, bentar. Komputer, terus lempel kategori. Ini adalah data anggota. Kita buka terlebih dahulu ya semua biar nggak menunggu lama karena kadang codingnya juga lama di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah form peminjaman. Ini saya klik kanan, kemudian rampel. Jalankan aplikasinya, kemudian min. Ini apa ini yang belum? Data anggota sudah, data kategori sudah, oh data buku yang belum. Data buku. Nah, ini klik kanan, rampel. Nah, udah. Nah, mungkin di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu di form kategori. Saya share-nya, saya ganti terlebih dahulu. Hmm, Nah, ini kategori. Di sini mungkin ketika saya klik akan muncul di sini nih hasil datanya. Nah, seperti ini. Ketika saya cari, ini saya sudah setting dengan nama dan juga keterangan. Misal nih saya cari yang nama kategorinya adalah novel. Kita klik cari, nah ada. Kemudian kita coba yang di keterangan ini misal apa ya? Fiksi. Jangan, ini 20 plus saja. 20 plus kita cari kira-kira ada nggak ya yang mengandung keterangan. Oh iya ada ternyata. Nah, seperti itu. Jadi tombol jarinya sudah berjalan dengan kemudian untuk menambah data, ini kita klik tambah aja untuk menambah data baru. Nah, di sini ID kategorinya ini sudah tidak bisa diedit, jadi akan auto increment tersendiri. Jadi kita nggak bisa nih ngutak ini, jadi hanya bisa nama kategori sama keterangan. Ini saya misal isikan non-fiksi, kemudian keterangan koleksi buku non-fiksi. Kemudian saya klik simpan, apakah berhasil? Nah, berhasil dengan ID kategori 36 karena di atasnya adalah 35. Nah, seperti ini. Misal nih, saya pengen mengupdate datanya. Apakah bisa di sini? Mungkin saya akan mengupdate yang di sini nih. Masakan sederhana jadi masakan luar biasa. Misalnya, saya simpan. Nah, di sini sudah ini nih. Ini kurang spasi. Nah, saya simpan. Nah, udah berhasil ya. Berhasil ke update seperti itu.
Mungkin itu, ini keluarnya nanti aja. Terus saya berpindah ke form data buku. Saya share screen. Nah, ini untuk pencariannya saya klik. Untuk pencariannya ini berdasarkan judul, penerbit, sama penulis. Kalau di kategori ini nggak bisa. Misalnya saya coba novel. Ini nggak bisa karena settingnya saya di judul sama penerbit dan juga penulis. Nah, semisal saya cari adakah judul yang mengandung kata lucu? Oh, ada. Ternyata di ID buku 4, ID kategori komik. Seperti itu. Kalau berdasarkan pencariannya berdasarkan nama nih. Semisal saya cari yang bernama Eko, penulisnya. Nah, ada. Kemudian ini saya klik, maka di sini akan berubah. Nah, seperti ini. Misal eh, saya ganti nih datanya. Ratu Mustika Jaya. Salah. Nah, saya simpan. Nah, ini akan berubah nih, udah terupdate ya di sini. Saya tambah data baru nih. Saya pengennya yang belum fiksi. Judulnya adalah eh misal nih ya, cerita hikayat. Oh, bukan. Kumpulan puisi gitu aja ya. Penerbitnya TV Indah. Penulis Saputra. Saya simpan. Nah, berhasil. Berhasil ketambah datanya. Kemudian saya akan berpindah ke form data anggota. Nah, di sini saya klik di sini juga masih sama, berhasil semua. Seperti ini, kemudian saya klik jarinya ini berdasarkan nama, alamat, dan juga telepon. Misal saya carinya berdasarkan nama, Jamal ya, Muhammad. Saya klik cari, nah berhasil. Nah, di sini. Terus saya berdasarkan pencariannya berdasarkan alamatnya nih. Berdasarkan misalnya Geladik. Geladik ini saya cari. Nah, ada. Seperti itu. Kemudian untuk menghapus datanya mungkin di sini saya klik hapus. Nah, udah terhapus. Udah berhasil dihapus ya. Kemudian di sini adalah untuk melihat ininya. Ketika saya klik tambah, maka akan menambahkan data baru yang bernama Naura. Kemudian alamatnya di Singosari. Nomor teleponnya. Nah, udah. Saya klik simpan. Nah, berhasil ditambahkan. Kemudian untuk form yang terakhir adalah eh, peminjaman. Nah, di sini itu tadi sudah berrelasi dengan ID anggota dan juga ID buku nih. Nah, ini saya tampilkan di sini. Seperti ini. Nah, berhasil. Dan ketika saya mencoba untuk menghapus, saya klik hapus. Nah, berhasil tinggal satu nih. Mungkin saya tambahkan terlebih dahulu. Ini ID anggotanya berapa ya? Tadi ada ID anggota berapa aja nih? 18. Misal nih, saya cari yang 18. Kemudian ID bukunya ada berapa ini tadi? 6 novel. Apakah bisa? 18. Ini klik cari Amina.
Terus 6. Apakah ada? Kita klik cari dengan judul buku Ayah. Tanggal peminjamannya adalah 2024, kemudian bulan 8, tanggal 23. Pengembaliannya 2024, bulan 8, tanggal 30. Nah, kalau simpan, apakah berhasil? Nah, berhasil ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk tombol keluarnya mungkin saya akan coba. Nah, berhasil. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.